kita akan mulai dari sejarahnya dulu nih, Hangul. Nah, Hangul ini diciptakan oleh Raja Agung Sejong pada tahun 1443 dan ada yang masuk bentar lagi lah. Dan mulai digunakan nih secara luas pada tahun 1446. Kenapa Hangul ini diciptakan? Nah, sebelum adanya Hangul, rakyat Korea itu membaca, menulis itu menggunakan aksara Cina atau yang kita kenal dengan Hanja. Jadi, agar rakyat biasa, bukan hanya bangsawan, rakyat biasa juga bisa menulis dan membaca, akhirnya Raja Sejong membuat Hangul ini, atau pada saat itu disebut dengan Hun Min Jong Artinya apa? Suara yang tepat untuk mengajar rakyat. Nah, jadi bisa teman-teman tanamkan di pikiran teman-teman bahwa Hangul ini diciptakan untuk mempermudah dalam membaca. Jadi, otomatis Hangul ini lebih mudah daripada yang lain. Gitu. Kalau dibandingkan dengan Hanja, yang memiliki 214 alfabet atau hurufnya, Hangul sendiri hanya memiliki 40 huruf, yakni terdiri dari 21 vokal dan 19 konsonan. Nah, Hangul, Han itu sendiri berarti Korea dan Gul berarti aksara atau tulisan. Jadi, Hangul itu sendiri merupakan aksara atau tulisan Korea. Baik, sebentar ya, ada yang bergabung sepertinya. Mungkin nanti teman-teman bisa mempersiapkan pertanyaan ya. Karena nanti kita akan membuka sesi tanya-jawab dengan Kak Mie. Nanti akan dijawab langsung oleh native ya. Oke, sekarang kita akan lanjut belajarnya dulu. Di sini sebentar. Nah, yang pertama akan kita pelajari adalah vokalnya dulu. Nah, tadi vokalnya terdiri dari 21 huruf. Mungkin untuk teman-teman yang pertama kali melihat huruf-huruf ini, wah terlihat sangat berbeda ya dengan alfabet. Oke, nggak perlu risau ya teman-teman, karena ini sebenarnya lebih simple, penulisannya juga lebih simple. Kalau teman-teman bisa membuat tanda tambah, maka otomatis teman-teman akan bisa membuat huruf-huruf yang ada di sini. Nah, ini adalah vokal tunggalnya. Jadi, kalau teman-teman baru pertama kali nih, tidak perlu hafal semua ini, cukup hafal yang tanmaumnya dulu, vokal tunggalnya dulu. Sedang kalau yang ini udah gabungan ya. Jadi, dasarnya itu ini. Kalau teman-teman bisa buat seperti ini, maka teman-teman bisa buat huruf-huruf ini. Kita lihat yang pertama ya. Kalau kita menutup bagian sini, yang tertinggal hanya bentuk seperti ini kan? Oke. Nah, huruf ini, atau di sini yang ini ya, yang ini dibaca A. Seperti A di dalam bahasa Indonesia. Dibaca A. Kemudian, untuk yang di sebelahnya nih, kalau kita tutup bagian sini, meninggalkan ini kan, bentuk seperti ini. Nah, ini adalah O. Oke, ada yang gabung lagi. Oke, O, bacanya O, seperti ojek di dalam bahasa Indonesia. Jadi kalau ini A, kalau ini O. A, O. Oke, yang mirip-mirip, yang orang Indonesia sering bingung untuk membedakannya, itu ada huruf O. Nah, huruf O ini bisa nih kita tutup ini aja, tinggal O ya. Garis di atas, lalu tarik garis dari kiri ke kanan. Nah, ini dibaca O. A, O, U. A, O, U. Kemudian, kalau kita tutup garis yang di atasnya nih. Nah, misalnya kita tutup yang ini nih. Kita tutup yang ini. Tinggalnya ini kan, bentuk seperti huruf T. Nah, bentuk Hangul yang seperti huruf T ini dibaca U. U. Jadi, A, O, U, U. Kemudian, kalau kita tutup kiri dan kanannya, tinggal hanya satu garis seperti ini, itu huruf I. I seperti dalam bahasa Indonesia, dibaca I. Kemudian, kalau atas dan bawahnya yang ditutup, meninggalkan garis lurus seperti ini, itu dibacanya E. E. Jadi, kita rekap ya, ada A, O, U, U, I, E. Oke, kira-kira gimana teman-teman? Mudah dipahami? Bisa dipahami? Sulit nggak kira-kira?
Kalau Hangul ini, bagi yang pemula ya, bagi yang baru belajar Hangul, gimana nih menurut teman-teman? Tergolong huruf yang susah atau tergolong huruf yang mudah nih? Boleh dihidupin mic-nya? Mudah. Mudah ya? Oke. Nah, baik kita lanjut. Nah, selanjutnya ada huruf E. Huruf E. Teman-teman mungkin sering mendengar ya, sarangye. Nah, sarangye, E-nya itu hurufnya seperti ini. E. Kemudian ini E. E, E. Nah, kalau yang biasa dari pengalaman aku ngajar Hangul, yang paling sering sulit dibedakan oleh orang Indonesia adalah dua huruf ini. O dan O. Mungkin teman-teman bisa coba lafalkan dua huruf ini, dibuka mic-nya semua. O. 따라해보세요. O. Coba diulang. O. Oke, 잘했습니다. Lagi O. Oke, bagus. 잘했어요. Kemudian, untuk huruf yang ini, itu dibacanya O. O. Coba diikuti. O. O. Ya, baik. U-가 아니라, bukan U, tapi O. O. Ya, kayak gini. Kayak kita bilang O. Seperti itu. Nah, ini dibacanya O. Coba diikuti. O. Oke, bagus ya. Jadi ada O dan ada O. Mungkin teman-teman bisa ikuti bibir aku. Kalau yang garis seperti ini dibaca O. Mulutnya dilebarin. O. O. Oke, O. Tapi yang seperti huruf T terbalik itu dibacanya O. Mulutnya kecil. O. O. Oke. O. O. Bisa dibedakan antara O dan O? O, O. Kalau yang O itu seperti ojek. Tapi kalau yang O seperti huruf U terbalik itu seperti bakso. Bakso. O. O. Mulutnya seperti ini ya. O. Bisa dibedakan ya? Ojek, bakso. Oke, bagaimana teman-teman bisa dipahami perbedaan antara O dan O? Oke, baik. Kita lanjut ya. Baik, kita lanjut. Kalau ini E. Sama ya, agak lebar. E. Kalau yang ini E. Ini kayak E di Indonesia. Kalau yang terakhir ini seperti E di bahasa Indonesia. E. Sate. E. Kalau ini E. 사랑해. Agak lebar. Kalau ini E. Kalau yang ini seperti garis lurus, hanya seperti garis lurus, itu E. Mungkin di sini ada yang orang Aceh? Ada yang orang Aceh? Ada. Melihat bahasa Acehnya apa? Ya. Ya, persis. Pelafalannya persis seperti melihat di dalam bahasa Aceh. Bisa diikuti teman-teman? Yang ini? Diikuti baca, teman-teman? Oke. Oke, 잘했습니다. Nah, selanjutnya, kalau huruf vokal itu dia tidak bisa berdiri sendiri ya. Kalau huruf vokal di dalam bahasa Korea itu tidak bisa berdiri sendiri, jadi kita harus menggunakan bantuan konsonan. Nah, konsonan yang kita gunakan di sini adalah ieng. Yang bulat-bulat seperti ini, yang bulat-bulat seperti ini adalah ieng namanya ya. Apabila dia di awal, dia itu hanya sebagai pasangan dari si vokal, jadi dia nggak ada suaranya. Ibaratnya gini, vokal ini nggak bisa jomblo, jadi harus ada pasangannya. Pasangannya siapa? Si ieng ini. Jadi kalau kita mau menulis vokal, harus ada pasangannya. Kita buat bulatan seperti ini, lalu tambah vokalnya. Vokalnya akan tetap dibaca A, karena
ing di awal kalimat itu tidak ada pelafalannya, hanya sebagai pasangan dari vokal. Begitu juga dengan huruf vokal-vokal lainnya, wajib ditambahkan, apa tadi saya bilang? Yang bulat seperti ini? Ada yang ingat? Iya. Iya, benar sekali. Iyeng. Oke, wajib ditambahkan huruf iyeng. Iyeng ini adalah konsonan. Jadi dia konsonan yang membantu atau menemani si vokal. Selanjutnya, yang harus kita pahami dari vokal, kalau Y di dalam bahasa Indonesia itu vokal atau konsonan ya? Y, huruf Y. Vokal apa konsonan ya kira-kira? Y, konsonan. Iya, Y adalah konsonan kalau di dalam bahasa Indonesia. Tapi kalau di dalam bahasa Korea, Y itu adalah vokal. Kalau teman-teman lihat tadi huruf A, sebentar ya. Huruf A itu garisnya gimana? Garis satu, terus garis ke kanan ya, itu A. Tapi kalau kita mau bilangnya ya, kita cukup tambahkan satu garis lagi, maka akan menjadi ya. Kalau ini A, kalau kita tambahkan satu garis lagi, akan menjadi ya. Kalau ini A ya, ini A, kita tambah satu garis lagi, jadi apa? Jadi ya, oke, 잘했습니다. Begitu juga dengan huruf O. Ini huruf O, kalau kita tambah satu garis menjadi 요. 안녕하세요. 요. Nah, ini yo ya. Yo. Sering ya kita dengar 안녕하세요. Seperti itu. Itu dari huruf yo. O ditambah satu garis jadi yo. Begitu juga dengan huruf-huruf yang lain. Misalkan huruf O. Yang ojek tadi, kita tambahkan satu huruf lagi. Menjadi yo. Yo. Oke, bisa dipahami teman-teman semuanya? Bisa ya? Bisa. Kalau misalkan A ditambahin satu garis jadinya apa? Iya. Ya, benar. 잘했어요. Kemudian kalau O ditambah satu garis jadi apa? Yo, oke. Kemudian kalau O ditambahin satu garis jadi apa? Yo, oke. 잘했습니다. Kita lanjut ya. Untuk yang lainnya, ini kalau memang harus kita pelajari semua ya. Cuman karena waktu kita yang terbatas, jadi aku akan baca sekali dan kita akan lanjut ke konsonan ya. A, E, Ya, Ye, O, E, Yo, Ye, O, Wa. Nah, ini kenapa Wa? Ini gabungan antara huruf O dan A. O, A, O, A, O, A dicepetin jadi Wa. Wa. Wah, ini juga sama. O, huruf O, digabung dengan E, jadinya O, E, O, E, O, E, W. Seperti itu. Kalau ini bacanya W. Sama ya, ini mirip pelafalannya W, W. Kemudian ini Yo, U, Wo. U, O, U, O, U, O, U, O, Wo. Wo. Kalau ini huruf U dan E. U, E, U, E, U, E, W. Jadinya W. Kemudian huruf U dan I. Huruf U digabung sama huruf I, jadinya ui, ui, wi, wi. Kemudian ini huruf U, ini huruf E yang digabung sama huruf I. Ini jadi digabung ya, dua, jadinya ui, 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 ui. Kemudian ini huruf I, seperti itu. Kita akan lanjut saja ke ini ya, ke konsonan, karena terbatasan waktu kita. Atau mungkin ada yang mau coba ini baca, ada yang bisa kira-kira? Ini apa? Oke, 잘했습니다. I. Kalau yang ini apa? Ayo, ada yang ingat? O. 잘했어요. Benar. Kemudian yang ini apa? I. Oke. Kalau yang ini kira-kira apa ya? Yang ini? Oi. Oke, oi. 잘했습니다. Kemudian yang ini, yang di bawahnya? Uyu. Oke, uyu. Kemudian yang ini yang terakhir, apa ya kira-kira? Yau, oke. I artinya 2, O artinya 5, ai artinya anak, oi itu artinya timun, uyu itu susu, yau itu artinya rubah. Oke, simple ya. Nah,
Baik, kita akan lanjut. Aduh, waktu kita 10 menit lagi nih. Oke, kita lanjut ke jaum. Jaum itu artinya konsonan. Sebelum kita lihat huruf-hurufnya ada apa aja, nggak banyak kok. Kalau jaum ini cuma ada 19 huruf, jadi nggak terlalu sulit ya. Oke, kita harus tahu dulu bagaimana penulisannya nih. Kalau tadi udah aku bilang bahwa vokal nggak bisa berdiri sendiri, jadi harus diikuti dengan apa? Konsonan ya. Jadi dia konsonan plus vokal. Ini syarat wajibnya. Konsonan plus vokal. Wajib konsonan dulu, baru vokal. Penulisannya juga nggak dipisah nih. Kalau di dalam bahasa Indonesia kita kan pisah-pisah ya. Contohnya misalkan apel. Huruf A nggak bergabung kan sama huruf P. Nah, tapi kalau di dalam bahasa Korea ini bergabung. Misalkan huruf J, jiet ya, ini jiet. Kayak huruf J di dalam bahasa Indonesia dan huruf A. Itu tidak dipisah penulisannya, tapi digabung. Jadi ja. Seperti itu. Kaca, mungkin teman-teman sering dengar di drakor kaca. Gitu ya. Ja, huruf ja. Nah, terkadang ada yang digabungnya ke samping kanan, ada juga yang digabungkan ke bawah. Jadi kalau yang tegak-tegak itu digabungkannya di sebelah kanan, kalau yang menurun itu disambungkannya ke bawah. Contohnya huruf U ini ke bawah dia. Jadi ju seperti ini. Huruf jiet, ini jiet ya namanya, jiet, kemudian ditambahkan U seperti ini. Jadinya ju. Oke. Nah, sekarang kita akan lihat huruf konsonannya ada apa-apa aja. Nah, yang pertama ada huruf kiok. Ini kayak huruf G dalam bahasa Indonesia. Kiok. Kiok, huruf G. Bisa diulangi, teman-teman. Kiok. 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 Oke, kiok. Nah, kalau kioknya ada dua, itu namanya sangkiok. Pelafalannya gimana? Huruf K yang jelas. Kalau ini kayak huruf G, kalau ini kayak huruf K, tapi yang jelas. K, K, ga, K. Bisa dibedakan ya. Kalau ini digabung sama A, K, K, kaca, seperti itu. Tapi kalau huruf sangkiok digabung dengan huruf A, itu jadinya K, K, ga, K. Seperti itu ya. Bisa dibedakan ya. Ga, K. Oke, kalau dia ada dua hurufnya, berarti dia lebih jelas. Pelafalannya itu lebih jelas. Oke, ada lagi yang bergabung. Nah, selanjutnya huruf nian. Itu seperti huruf N di dalam bahasa Indonesia. Ini seperti huruf G. Ini seperti huruf K tadi ya. Seperti huruf K. Kemudian ini seperti huruf N kalau di dalam bahasa Indonesia. Nah, sering dengar kata nanen, nah itu artinya saya, aku dalam bahasa Korea ya. Nah. Kemudian ada huruf diget. Ini bacanya seperti huruf D. Ta, ta, ta. Tapi kalau dia ada dua, itu dibaca seperti huruf T. Kalau yang satu dibaca D, kalau dua itu dibaca T. Contohnya, da, ta, da, ta. Bisa ya? Ta, ta. Yang kalau ada dua dia jelas pelafalannya. Selanjutnya ada huruf real. Ini namanya huruf real. Real ya. Ini bacanya la. La. Dia tergantung ya. Kalau misalkan di awal, paling awal itu dibaca seperti huruf L. Contohnya apa ya? Radio. Oke. Ramyeon. Dibaca seperti huruf L. Tapi kalau dia di tengah-tengah, contohnya apa ya? Seperti nama aku nih. Jura. Itu dibacanya seperti huruf R. Bisa seperti ini. Jura. Jura itu R, realnya dibaca R. Jura. Kemudian kalau dia ada dua nih, nanti teman-teman akan belajar materi namanya bacim, tapi itu nanti. Kalau dia ada dua, dia akan dibaca L. Contohnya apa? Pali. Teman-teman pernah dengar kata-kata pali? Mungkin waktu nonton, pali, palika, ya Ronggo? Pernah dengar? Pali. Nah, itu realnya. Pernah ya? R-nya itu ada dua, realnya ada dua. Jadi kalau realnya ada dua, itu dibaca L. Kalau realnya dua dibaca L. Oke. Kemudian di sini ada huruf miem, itu kayak huruf M di dalam bahasa Indonesia. M. Contohnya apa ya? Ma. Gitu. Manggo seperti itu. Kemudian ada biep, itu seperti huruf B. Babo. Contohnya. Pernah dengar ya babo? Seperti itu. Pa. Tapi kalau ada dua nih, biepnya ada dua, itu dibaca seperti huruf P.
P, pa. Pa. Ba, pa. Ba, pa. Beda ya. Kalau dia satu, dia ba. Kalau dua, dia pa. Ba, pa. Kemudian kalau ini S, kalau ini S yang lebih ditekan. Sa, sa. Sa, sa. Seperti itu. Kemudian kalau ieng, nah ieng tadi di awal sebagai teman vokal ya. Jadi dia kalau di awal dia nggak dibaca, nggak ada bacaan apa-apa. Tapi kalau di akhir nanti istilahnya bacim, dia akan dibaca seperti huruf ngeh, ng, gitu ya. Contohnya pang, pang. Itu dibacanya ng, seperti huruf ngeh di dalam bahasa Indonesia. Kemudian ada huruf J, ini ca. Ca, seperti huruf J, namanya jiet. Tapi kalau dia dua nih, nah kalau dia dua ini dibaca C. Cinca, cinca, pernah dengar kata cinca? Benarkah dalam bahasa Koreanya? Itu cinca. Oke, jin. Tulisannya aduh agak sulit ya kalau pakai ini jin. Kemudian ada sang jiet. Nah kalau jietnya ada dua, ini ada jietnya ada dua dibaca C, enggak lagi dibaca J. Kalau J-nya satu, kalau jiet ya, kalau jiet itu dibaca J, tapi kalau dia ada dua itu dibaca C. Ja, ca, ja, ca. Ini dibaca jinca, cinca, cinca, seperti itu. Kemudian ada ciet. Nah, kalau udah huruf yang ini, cukup tambahkan H aja, teman-teman. Contohnya nih, tadi ini huruf J ya. Huruf C. Nah, kalau dia ada H-nya, berarti bacanya ci, 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 ci. Kalau berarti baca gimana ya? CH, CH, ci. Tadi seperti huruf C, ini tambah H, ci, ci. Kalau ini K, K. Kalau tadi huruf K yang jelas, kalau bentuknya ada garis lagi di tengah, huruf kioknya ada garis lagi di tengah, maka dibaca K. K, H. Aduh, penulisannya. Oke, K sama H, huruf K dan H. K, K. Gitu juga kalau huruf D, huruf diket yang ada garis di tengahnya, nah itu akan dibaca ta. Tadi T ya. Tadi kalau ada dua dibaca T. Kalau ada garis di tengahnya itu dibaca ta, tambahin H aja, ta. Begitu juga dengan huruf biep, nah ditambah nih garisnya, dipanjangin garisnya, jadinya pa, pa, piep. Nah kalau ini, yang seperti ini, itu huruf hiet, huruf H-nya Korea. Oke. Mungkin teman-teman agak bingung karena kita belajar begitu banyak huruf di satu kali pertemuan. Nah, sebenarnya kalau biasa aku kalau ngajar ini sekitar sampai 10 kali pertemuan. Tapi karena ini kita rangkum di satu pertemuan, wajar ya kalau belum teringat semuanya. Nggak apa-apa. Yang penting teman-teman sering-sering ulang. Ulang-ulang gimana ya cara bacanya. Itu pasti terhafal. Karena ingat, di awal, Hangul sendiri dibuat untuk memudahkan. Jadi otomatis hurufnya pasti lebih mudah ya. Oke, selanjutnya masih ada waktu 3 menit lagi sebelum kita masuk ke sesi apa ya? Selanjutnya foto ya kalau nggak salah ya. Oke, kita akan latihan dulu ya. Mungkin ada yang bisa baca ini? 고기. 잘했어요. 잘했어요. Betul ya, 고기. Kemudian ada yang bisa baca yang di bawahnya itu apa? Ada yang bisa baca? 나무. Oke, namu. 잘했어요. Namu itu artinya pohon. Kemudian yang di bawahnya, ada yang bisa baca lagi? Di bawah namu? 모자. 오케이, 잘했어요. 어머, 잘하는데? 모자. Ya, moza. 잘했어요. Kemudian, yang di samping kogi. Oke, yang di samping kogi kira-kira apa ya? 토끼. Oke, toki. 기계. 토끼. Oke, toki. 잘했어요. Kemudian, yang di sampingnya itu apa kira-kira? Maaf, yang di bawahnya. Yang di bawah yang ini, apa? 뽀뽀. Oke, popo. Cium ya, popo. Nah, kemudian yang di bawah popo ada apa? 기계. Cige. Oke, 잘했어요. Cige. Kemudian ini apa? Bendo ya, apa nih? Gimana bacanya? Moriti. 머리띠. Iya, kalau garis satu aja dia berarti Mori. I. Oke, 잘했어요. 마지막. Oh, 마지막 아니네. Oke, ini apa ya bacanya? Sedikit lagi ya. 어머니. Oke, 어머니. Oke, lanjut. Ini yang di bawahnya apa? 어머니.
아버지 잘했어요. kemudian lanjut. 아버지. Oke, di bawah 아버지 ada apa? 라디오. 라디오. Oke, 잘했어요. 라디오. Oke, 마지막 paling bawahnya apa? 소시지. Oke, sosis bahasa Koreanya 소시지. Ya, 잘했습니다. Sering-sering diulangkan. Nah, kita lanjut ya ke acara berikutnya. Kita akan berusaha ya mencoba menulis nama menggunakan Hangul. Oke, silahkan teman-teman coba tulis nama kalian menggunakan Hangul. Ada yang punya keyboard Korea? Ada yang belum, ada yang punya ya, mungkin ya. Atau boleh ditulis di kertas lalu dimunculkan di kamera, diperlihatkan di kamera juga boleh. Oke, silahkan tulis nama teman-teman menggunakan Hangul. Sebisanya. Oke, sebisanya. Sebelum kita belajar perkenalan dirinya. Oke ya. Boleh dicoba. Oke. Coba tulis. Boleh ditulis di ini. Apa namanya? Di bawah. Atau boleh di foto. 올립, 오케이. 노바, 오케이. 라니, 잘했어요. 라니, lanjut. 라니nya sama. Oke, lanjut silahkan tulis. Yang ada keyboard Korea boleh langsung ditulis menggunakan keyboard. Kalau yang nggak ada boleh di foto. Jangan, diperlihatkan aja. Diperlihatkan seperti ini. Oke, gitu. Atau dibuat di kertas, diperlihatkan juga boleh. Oke. Oke, Hanna. Hanna 씨 잘하지. 오케이. 인나 버티비. 오, 오케이. 잘했습니다. 오케이, silakan. Fitri, oke, 잘했어요. Fitri, lanjut. Oke, masih berusaha, boleh, oke. Oke, kalau udah kita akan lanjut ya. Masih ada? Masih ada yang berusaha nulis namanya pakai Hangul? Oke ya. 오케이, 잘빛. 오케이, 잘했습니다. 안드레, oke, 잘했어요. Oke, nah sekarang kita akan lanjut ke sesi berikutnya, yaitu perkenalan diri menggunakan bahasa Korea ya. Nanti aku akan nyuruh satu-satu nih. Oke, nah untuk yang pertama, seperti biasa ya, kita insa dulu, sapaan dulu. Kalau sapaan, di dalam bahasa Korea itu apa teman-teman? 안녕하세요. 안녕하세요. Seperti itu ya, 안녕하세요. Anissa, oke, 잘했어요. Anissa, 잘했어요. Oke, kita lanjut perkenalan diri ya. Oke, perkenalan diri. Yang pertama adalah 안녕하세요. Bisa diikuti teman-teman? 안녕하세요. Mara, oke. Mira, oke, 잘했어요. Oke, 안녕하세요. Nah, kita lanjut. 제 이름은 itu artinya nama saya. 제 이름은 masukkan nama teman-teman di sini. Contoh, nama aku Zura. 제 이름은 Zura입니다. Tambah 입니다. 입니다 itu artinya adalah. 제 이름은 Zura입니다. 제 이름은 Zura입니다. Seperti itu ya. Kemudian kita akhiri dengan senang berkenalan dengan Anda gitu ya. 만나서 반갑습니다. 만나서 반갑습니다. boleh diulang? 만나서 반갑습니다. 오케이, 잘했습니다. 만나서 반갑습니다. 안녕하세요. 제 이름은 Zura입니다. 만나서 반갑습니다. Oke, bisa ya teman-teman. Cukup tambahkan nama teman-teman di dalam kurung. Oke, aku akan panggil satu-satu ya. Boleh ya? Oke, kita lihat satu persatu. Mungkin Enavina. Yang namanya Enavina, silahkan perkenalan diri menggunakan bahasa Korea. Enavina. Ini Enavina, siapa ya? Enavina, tolong. Masih ada? Enavina. Oke, kalau nggak ada kita lanjut ke Andre ya. Silahkan perkenalan diri Andre. Nih, 1 menit lagi. Untuk penutupan nih, aku berterima kasih nih ya kepada teman-teman yang udah bergabung. Iya, terima kasih banyak. Terima kasih juga kepada Kak Mie yang sudah bergabung pada kita, menjawab pertanyaan-pertanyaan kita. Terima kasih banyak Kak Mie. Oke, mungkin teman-teman bisa mengucapkan terima kasih.
dalam bahasa Korea, boleh? Kumappa, kamsahamnida. Silakan hidupkan mic-nya. 감사합니다. Oke, kamsahamnida.